Halo, kembali lagi dengan saya Intan Rustasari. Kali ini dengan TP3, yaitu tentang dual booting. Ya, yang pertama kita akan mulai dengan soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 adalah tentang boot manager, group, dan Lilo. Yang pertama adalah boot manager. Boot manager adalah suatu aplikasi yang menjadi bawaan dari semua Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Itu yang pada awal kita memulai booting, kita yaitu untuk memilih apa yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah group. Group adalah kepanjangan dari Grand Unified Bootloader, yaitu program yang menampilkan pilihan sistem operasi saat proses booting, sehingga dapat melakukan multiple boot. Grup ini sangat berguna apabila menginstal lebih dari satu sistem operasi di komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah Lilo. Lilo ini adalah kepanjangan dari Linux Loader, adalah loader boot yang digunakan untuk memilih sistem operasi pada saat booting. Biasanya terdapat di distribusi Red Hat dan turunannya. Ini hampir sama dengan group, tetapi hanya beda tampilan. Dan ini adalah turunan dari Red Hat. Oke, selanjutnya adalah perbedaan konfigurasi antara grup, yaitu Ubuntu 8.10 ke bawah dan grup 2 Ubuntu 9.04 ke atas. Yang saya gunakan ini adalah Ubuntu 10.10, jadi ini adalah menggunakan grup 2. Jadi untuk konfigurasi di grup 2 ini berbeda dengan konfigurasi pada grup yang sebelumnya. Kalau pada grup 2 ini kita dapat melakukan konfigurasi melalui gedit, kemudian /boot /group /cfg. Jadi di sini kita dapat melakukan konfigurasi untuk grup 2 ini. Nah, selanjutnya yang itu tadi itu untuk grup 2. Kalau misalnya untuk grup 1, caranya itu untuk membuka konfigurasinya yaitu dengan cara gedit spasi boot /group /menu.lst, kemudian enter. Jika di grup 1 adalah seperti ini. Ini adalah perbedaan untuk konfigurasi grup 1 dan grup 2. Ya, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu untuk mengaktifkan hidden menu pada grup. Ya, kita buka terminal, lalu ketikkan gedit spasi /default /group. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk mengaktifkan hidden menu pada grup, kita lihat pada grup hidden timeout. Di sini ada tanda crash. Untuk mengaktifkan hidden menunya kita hilangkan, kemudian kita simpan. Sudah tersimpan. Kemudian kita harus mengupdate grup dengan cara update strip group.
kita tunggu. Nah, ketika sudah selesai, kita harus merebootnya, yaitu dengan reboot, kemudian tekan enter. Oke, nomor 4 adalah mendowngrade grup yang ada pada Ubuntu yang sekarang ini adalah Ubuntu 2, jadi di downgrade menjadi Ubuntu saja. Yaitu caranya pertama adalah membackup directory di grup 2. Caranya adalah cp spasi /etc/default /group spasi /etc/default /group.org. Oke, yang selanjutnya adalah cp spasi -r spasi /etc/group.d spasi /etc/group.d.org. Tekan enter. Selanjutnya adalah cp spasi -r spasi /boot /group spasi /boot /group.org. Sudah, kita enter. Jika sudah terbackup, oke, selanjutnya setelah terbackup grup 2 nya sudah terbackup, kemudian untuk meremove grup 2 yaitu dengan cara ketik sudo apt-get spasi purge spasi grup 2 spasi group strip pc, kemudian enter. Ya, ini kemudian ketik Y untuk menyetujui, enter. Nah, kemudian ada konfigurasi. Jika mengiyakan, pilih yes. Nah, selanjutnya adalah menginstal grup, yaitu dengan cara apt-get spasi install grup, kemudian enter. Ya, setelah itu diupdate dengan update strip group, kemudian enter. Kemudian grup spasi strip install spasi /dev /sda, kemudian enter. Setelah itu kita reboot, kemudian enter, selesai. Kemudian selanjutnya adalah mengganti grup menjadi Lilo, yaitu dengan ketik apt-get spasi install spasi Lilo strip doc, kemudian enter. Pastikan bahwa sudah terkonek internet. Setelah itu, untuk mengonfigurasinya, strip bin strip Lilo spasi main h, kemudian enter. Kemudian untuk konfigurasi master boot recordnya, yaitu dengan sama seperti tadi, sbin strip
/lilo main m spasi /dev /sda, kemudian ketik enter. Sedangkan untuk mengedit di Gedit-nya menggunakan Gedit, kita membukanya dengan Gedit spasi /etc/lilo.conf. Oke, kemudian enter. Dan untuk mengupdate Lilo, caranya adalah dengan /spin/lilo kemudian enter. Kalau dikarenakan di sini tadi tidak bisa, seharusnya bisa ya, tapi harus terkonek dengan internet ya. Kemudian setelah ini baru kita reboot dan enter, karena Lilo ini tampilannya berbeda dengan grup yang sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah menjelaskan maksud kode berikut. Yang pertama adalah group default. Ini adalah untuk menentukan OS urutan berapa yang ada pada list yang akan menjadi default ketika proses dual booting. Jadi kalau misalnya tidak memilih, maka akan menjadi yang dipilih adalah OS default, yaitu yang ini merupakan urutannya 0, yang urutan pertama itu 0, kemudian yang selanjutnya adalah 1, kemudian selanjutnya dimulai dengan 0. Yang selanjutnya adalah group hidden timeout. Ini adalah untuk menentukan berapa lama menu grup ketika booting ditampilkan untuk memilih OS yang akan digunakan. Jika waktu habis, maka akan masuk ke OS default. Jadi ke OS default yang atasnya. Kemudian selanjutnya adalah group hidden timeout quiet, yaitu menentukan tampilan countdown atau tidak pada grup. Kalau misalnya true, grup itu akan menunjukkan countdown. Jadi ada waktunya yang akan, misalnya kan 10, itu akan di countdown. Kalau misalnya sudah habis, maka akan langsung ke default, dan ketika false, menu countdown tidak terlihat. Selanjutnya adalah group timeout. Ini adalah untuk menentukan berapa lama waktu untuk user memilih OS yang akan digunakan. Kemudian jika ini waktunya habis, seperti yang dijelaskan tadi, akan masuk ke OS default. Selanjutnya adalah group distributor. Ini adalah mengandung arti nama-nama sistem operasi pada PC yang dimiliki sistem yang untuk ditampilkan di menu grup pada saat booting. Kemudian selanjutnya adalah group cmd-line Linux default. Ini adalah untuk menyembunyikan proses sesaat setelah memilih sistem operasi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah group cmd-line Linux adalah untuk mengimport versi dari kernel. Oke, selanjutnya adalah nomor 7. Di sini ada soal tentang konfigurasi grup. Ya, yang pertama kita adalah mendefault OS yang akan di-load adalah Windows XP. Tadi waktu booting pertama kan ada grup. Lah, kita lihat dulu Windows XP-nya itu urutan keberapa. Kalau di sini tadi dia berada di urutan kelima, sedangkan dari konfigurasi grup itu sendiri dimulai dari 0, jadi kita yang 5 itu tadi menjadi 4. Yang pertama kita buka melalui Gedit, kemudian /etc/default/group, tekan enter. Maka akan terbuka, lalu ganti grup default ini menjadi angka 4. Sedangkan untuk soal yang selanjutnya yang mengatur timeout, pilihan OS menjadi 9 detik, itu juga berada di sini, yaitu di ini group timeout.
kita sekalian menggantinya menjadi 9 ya. 9. Oke. Jika sudah, kita simpan, save, lalu close. Nah, kita harus mengupdate grupnya dengan update street group dengan enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita merebootnya dan klik reboot, enter. Nah, kita tunggu dan kita lihat. Nah, di sini sudah berada 9 detik dan berada di nomor terakhir tadi. Terakhir tadi di tempat Windows XP berada. Ya, untuk selanjutnya adalah mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih, dan jika dipilih teks menjadi hitam. Oke, caranya adalah kita harus membuka tempat temanya itu dengan gedit spasi slash etc slash group .d slash 05 underscore debian underscore tem, lalu tekan enter. Nah, di sini akan terlihat. Kemudian di sini ya, di sini kita ganti sebenarnya color normalnya dan highlightnya menjadi black dan white. Jika sudah, kita save. Setelah kita save, kemudian kita update seperti tadi, update group. Jika sudah, kita reboot lagi. Nah, sudah berubah kan ya? Nah, oke. Oke, selanjutnya adalah memberi background dengan gambar dengan logo ITS, yaitu dengan cara kita buka edit seperti tadi, etc slash group d slash 05 underscore debian underscore tem, enter. Nah, di sini ada ini. Kita akan ganti ini dengan tempat file yang kita sudah sediakan dengan logo ITS. Di sini kita lihat tempatnya ada di home Intan. Oke,
kita ganti dengan nama ini, nama file. Nah, sudah, kemudian kita simpan, dan seperti tadi kita update. Kita update. Jika sudah selesai, kita reboot lagi. Nah, terlihat kan sudah berubah menjadi logo ITS. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengubah splash screen dan kemudian merubah warna teks menjadi magenta putih. Oke, sama seperti tadi, kita buka melalui gedit /group.d/05_debian_temp. Ketika klik enter, nah di sini bagian ini kita rubah set menunya menjadi magenta white, begitu pula dengan bawahnya. Sudah, kemudian kita save dan kita update. Jika sudah, kita reboot lagi. Maka terlihat tampilannya menjadi warna pink. Kemudian soal nomor 8. Di sini adalah perbedaan letakkan posisi pemberian password pada grup, yaitu yang pertama diletakkan di awal sebelum title OS manapun. Ini berarti menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Kemudian selanjutnya adalah semua baris password, semua baris di bawah title. Ini user akan harus memasukkan password ketika login ke sistem operasi yang dipilih. Kemudian selanjutnya diletakkan di awal sebelum title OS manapun dan satu baris di bawah title ditambah baris berikut belok. Ketika memilih sistem operasi, PC tidak bisa melakukan booting dan mengarahkan ke menu awal grup dan akan bisa booting setelah memasukkan password. Kemudian selanjutnya adalah diletakkan di awal sebelum title OS manapun dan juga di satu baris di bawah title. Jadi ketika memilih sistem operasi,
sistem akan menanyakan password, dan dimana password itu password menu dan sistem password sistem operasi itu berbeda. Oke, selanjutnya adalah nomor 9, yaitu mengembalikan menu grup yang terhidden. Caranya adalah gedit spasi /fbc /default /group. Maka akan terbuka tampilan seperti ini. Lalu untuk memunculkannya, adalah di sini group hidden timeout, kemudian diberi tanda crash ya, seperti ini. Oke, lalu disimpan. Sudah disimpan, kita update lagi, enter. Oke, setelah selesai kita reboot lagi, kemudian enter. Selanjutnya nomor 9, yaitu mengapa grup bisa rusak. Nah, grup rusak itu atau grup error itu banyak sekali penyebabnya, yaitu beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada invalid device requested. Error ini akan ditampilkan jika sintaks string device sudah benar, tetapi ada error lain terjadi yang tidak didefinisikan oleh error lain. Kemudian selanjutnya adalah cannot mount selected partition error. Terjadi jika partisi yang dicari ada, tetapi tipe file sistemnya tidak dapat dikenali oleh grup. Kemudian yang selanjutnya adalah selected cylinder except mark supported by BIOS. Error ini terjadi ketika pembacaan yang dicoba pada sebuah analog block linear berada di luar area yang dikenal BIOS. Hal ini biasanya terjadi jika disk berukuran lebih besar dari yang dapat ditangani oleh BIOS.